salary kita itu udah fix gitu. Kita tuh dapatnya annual salary. Nah, dokumennya apa aja sih biasanya? Nah, untuk di Australia sendiri, dokumennya tuh selain certification, terus reference dari tempat kerja sebelumnya, itu harus ada yang asli. Terus IELTS atau TOEFL. IELTS itu skornya minimal 5. Wih, lumayan. Each bandnya 5, minimal 5. Iya, itu lumayan kerja keras. Iya. Dan IELTS itu pun kan nggak diselenggarain setiap hari gitu. 1 bulan hanya 2 kali, 3 kali gitu. Iya, limited ya. Nah, iya limited. Jadi saya prosesnya lumayan lama tuh. Dari mulai interview sampai hingga akhirnya keberangkat itu 3-4 bulan gitu. Karena proses dokumennya ini, IELTS-nya ini. Saya harus preparation IELTS-nya kayak gimana, terus hasilnya pun nggak langsung keluar. Hasilnya pun 2-3 minggu setelah kita ikutan IELTS, baru hasilnya keluar. Oh, makanya kalau harus nyoba lagi ketika nggak lulus di tes TOEFL itu, kita harus nunggu lagi ya dengan schedule berikutnya. Iya. Gitu. Iya, betul. Hasilnya aja udah keluarnya 3 minggu. Terus schedule berikutnya belum tentu minggu depannya ada kan setelah hasil keluar. Iya. Kita harus nunggu lagi. Betul. Itu yang beratnya ya. Iya. Kalau gagal pun kita harus bayar lagi. Sekali bayar dulu 2 juta berapa gitu. Sekali IELTS 2 juta apa? 2 juta sekian lah kalau nggak salah. Berarti sekali gagal harus ikut lagi. Berarti kalau memang kita punya niat untuk kerja di Australia, itu dulu ya yang harus dikejar ya? Betul. Selain skill ya otomatis lah. Ya, absolut lah seorang chef masih sih nggak punya cooking skill yang bagus gitu. Betul. It's absolute. Ya. Ya itu kita juga harus mempelajari hal-hal yang lain selain cooking. Apa aja tuh kira-kira? Attitude kita juga harus bagus kan. Attitude kita harus bagus, speaking kita harus bagus, English kita harus bagus. Itu sih buat utama buat seorang chef itu jangan cuma cooking skill aja lah, tambah terus lah knowledge kita. Berarti dokumen itu bukan cuma sekedar paspor sama reference letter ya. Jadi bahasa Inggrisnya juga memang harus ada tesnya sendiri gitu. Terus kemudian dokumen-dokumen penyertanya juga harus lengkap gitu karena berhubungan dengan pendudukan nanti di sana ya. Jangan juga bahasa jadi barrier ketika kita mau kerja kan gitu. Terus setelah dokumen beres berangkat ke Australia nih. Tiket udah sama mereka? Enggak, jadi setelah dokumen beres itu kita langsung dokumen setelah udah komplit, visa kita di lodge, grantednya tuh sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Setelah kita lodge itu 2 minggu baru granted visa. Nah, pas dari granted visa langsung si dari company dari Australia pun nelfon, email bukan nelfon, email. Oh bisa nggak join minggu depan? Nggak bisa, belum resign kan? Ya emang butuh banget, sebutuh itu gitu. Ya kita harus resign lah dari company sebelumnya, ada prosedurnya juga gitu. Kita nggak bisa langsung gitu. Nah, ya udah berapa lama? Ya 1 bulan lah, minimal 1 bulan kan? 1 bulan. Ya udah resign 1 bulan ya akhirnya ke sana. Nah, buat tiket semua itu ditanggung sendiri. Ditanggung sendiri ya, kita beli tiket sendiri. Ditanggung sendiri. Beli tiket sendiri. One way lumayan semua prosesnya itu kita dengan biaya sendiri. IELTS kita biaya sendiri, IELTS bayar ke penyelenggara IELTS. Visa medical check up kita bayar ke rumah sakit sendiri. Jadi mereka nggak ngambil uang dari kita. Kita bayar sendiri semuanya dengan proses gitu. Berarti kita kalau ada chef yang mau kerja di sana ya harus siap dengan uang gitu. Iya, betul. Kita narik uang, tapi kita harus fasilitasin apa yang mereka mau dengan uang kita sendiri. Iya, itu benar banget. Dan di beberapa puluh orang yang lolos itu, sebagian orang yang mundur karena di masalah IELTS itu tadi. Pertama, mereka nggak percaya.
Mereka itu nggak percaya kalau IELTS itu katanya cuma akal-akalan agent aja gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya? Karena terus dia ada yang beranggapan buat apa IELTS gitu bahasa Inggris. Toh kita di kitchen juga nggak apa namanya nggak ada hubungannya gitu sama pekerjaan kita. Ya itu salah besar sih. Iya. Itu salah besar. Pertama itu requirement-nya bukan requirement dari company, itu requirement dari pemerintah sendiri. Betul. Itu dari pemerintah, itu requirement dari pemerintah dan itu absolut nggak bisa diganggu gugat. Iya. Ya kalau gitu. kalau kita ambil dari sisi positifnya adalah ketika kita nanti dapat posisi yang ya istilahnya kan kita dapat promote naik, kita mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris dengan baik, terutama apalagi udah manajer dan sebagainya kan gitu. Iya. Ambil positifnya. Apalagi sama customer. Iya. Komplain customer, terus mungkin ada event function kita deal sama klien. Iya, betul. Bareng sama sales manager. Betul. Ya itu tadi. Jadi nggak cuma cooking skill-nya juga. Public betul. speaking pun harus bisa. Public speaking kita harus bisa. Setuju banget. Jadi jangan selalu berpikir chef itu di belakang layar kok santai aja. Ya enggak juga. Suatu saat kita naik posisi ya kita harus maju ke depan. Iya. Minimal ya at least posisi CDP itu udah harus bisa segala macam. Ya, betul. Ya itu sih. Ya. How can you lead if you cannot speak? Kan gitu. That's it. Yeah, that's right. Ya, gitu. Nah, oke. Terus udah nih, semua proses udah beres. Saya terbang ke sana. Nah, akomodasi gimana waktu di sana? Apa datang langsung dapat akomodasi? Enggak. Sebelum dari awal mereka udah peringatin kalau buat akomodasi mereka nggak provide, semuanya lu harus cari sendiri, semuanya harus pokoknya mandiri lah. Kayak kita rantau keluar kota gitu, nggak punya siapa-siapa ya gitu aja, sama aja sebenarnya. Cuman ya kita ini di luar negeri gitu bedanya. Iya. Jadi jangan sampai teman-teman yang mau cari kerja ke Australia, jangan sampai mereka berpikiran sama halnya dengan ketika mereka dapat kerja di negara Arab, Dubai misalnya. Karena kan tiket mereka di-provide, mereka tinggal datang ke sini, akomodasi udah disiapin, transportasi udah disiapin, segala macam. Jadi ini totally blank, kita harus arrange sendiri ya. Benar banget. Benar-benar semuanya itu harus dari nol, dari sendiri. Akomodasi dari mereka udah dari awal udah diperingatin gitu. Ya. Mereka udah ngasih link buat akomodasi. Ya. Khusus buat akomodasi. Jadi kamu bisa search. Terus dia juga ngasih detail buat office kita di sini. Terus di kontrak itu kan udah ada. Nanti kamu kerjanya di venue mana gitu, udah ada di situ. Iya. Udah ada venue kamu di sini. Jadi kamu bisa lihat, search aja akomodasi yang kamu mau di link ini. Mereka udah kasih link. Nah, ini cari akomodasi di Australia tuh susah-susah gampang. Karena nggak seperti di kota-kota lain, nggak seperti di negara-negara lain. Australia itu sangat ribet. Kalau kita mau list apartemen sendiri, contoh nih ya, kalau misalnya kita mau tinggal di apartemen sendiri lah, gitu, list di apartemen sendiri. Mereka itu minta requirement-nya itu bond money itu uang jaminan. Uang jaminan juga ya? Ada uang jaminan. Uang jaminannya itu minimal 2 minggu dari harga rentalnya itu sendiri. Contoh kalau misalkan rental bayaran per minggu itu? Per minggu. Di sini gaji dibayar per minggu, rental per minggu. Semuanya weekly, by weekly. Ya. Jadi jangan expect gajian tiap akhir bulan enggak ya? Oh, enggak di sini. Tiap minggu kita harus bayar terus ya dalam 1 bulan ya? Iya. Dapat duit, minggu depan dapat uang lagi, minggu depannya lagi dapat uang, akhir bulan dapat uang lagi. Gitu. Iya. Ini juga tuh. Gitu. Jadi nggak putus, rezeki nggak putus ya. Ada terus tiap minggu. Iya, ada terus. Tiap minggu ada. Juga, minggu depan gajian lagi. Tapi juga tetap aja kan bayar ini tiap minggu, bayar yang ini tiap minggu. Iya, ada bill yang harus dibayar, iya. Sama aja. Nah, terus landing nih di Australia. Dapat rumah, kan udah nyari rumah, udah bayar. Itu deposit bayar sendiri kan ya? Nggak company, pokoknya nggak nanggung apa-apa ya? Nah, lucunya pas pertama kali saya kesana itu, saya belum dapat akomodasi. Karena susah. Pertama, karena saya buta tentang Australia kayak gimana. Terus nggak tahu mesti ngapain.
Jadi saya numpang di rumah temen dulu untuk semingguan. Jadi saya ditambah sama dia buat sambil nyari akomodasi. Saya browsing terus dari mulut ke mulut. Ya. Nah, dan akomodasi di sini pun nggak segampang nggak segampang yang ada di Indonesia. Bisa, gue pengen di sini nih, udah langsung gitu aja. Pengen ngekos di sini udah langsung aja. Iya. Di sini tuh kita harus inspek dulu akomodasinya. Diinspek kayak gimana akomodasinya, apakah kita mau, terus ownernya juga mau nggak kita ada di situ. Kita nggak bisa ini tuh nggak bisa sembarangan. Saya dapat tempat di sini karena kebetulan chef saya itu dulunya di sini juga. Tinggal di sini juga. Ngegantiin. Iya, si landlordnya minta rekomendasi dari si chef saya itu gitu. Saya itu orangnya kayak gimana, orangnya bersih nggak sih gitu. Ditanya sama dia. Kalau ownernya setuju, ya udah kita bisa masuk sini. Kalau ownernya nggak mau, ya kita nggak bisa. Detail ya? Nggak segampang itu. Detail, iya. Gila, repot juga. Gitu. Iya. Dan banyak di sini orang-orang Indonesia yang sharing gitu, jadi satu kamar bisa berempat, bisa bertiga atau berdua, biar biaya kosnya tuh lebih murah. Lebih murah ya, betul. Ngakalin ya, biar dapat uang lebih lah istilahnya. Iya, betul. Nah, setelah dapat tempat tinggal terus segala macam, hari pertama kerja di Australia gimana sih? Hari pertama kerja, dari kontrak itu saya beda dengan setelah saya datang sini, itu beda itu tempat yang ditempatinnya beda. Karena katanya dia bilang itu kan dia butuhnya itu cepat kemarin. Ternyata udah diisi, udah ada yang isi. Jadi saya ditempatin di tempat yang di venue lain, di tempat lain gitu. Waktu itu saya pertama kali ditempatin di teater. Semacam opera house, itu masih apa namanya? Masih satu company sama opera house. Jadi saya tuh di situ megang functionnya, megang restorannya gitu. Restorannya itu di dalam teater itu. Jadi kalau misalkan ada teater, ada show gitu, terus ada break interval, mereka kalau makan kita makan ke kita gitu. Atau sebelum show-nya mulai, mereka dinner dulu gitu. Jadi perputarannya cepat banget. Ya. Berarti harus cepat dong ya? Surfingnya? Cepat banget. Surfingnya cepat banget. Dalam tak gitu harus, 100 orang dalam sejam. Sampai 1 jam. Kalau interval 15 menit, tapi kalau 15 menitan lah, 15 atau 30 menit lah interval. Tapi kalau misalkan sebelum show-nya itu mereka biasanya show jam 8, mereka itu jam 6:30 udah makan gitu. Dalam waktu 1 jam itu udah mungkin 150-an tuh. Cepat banget. Itu ya. Restoran tuh udah penuh aja. 1 jam itu harus sudah selesai semua. Iya, kita serving dinner. Setelah itu mereka suka ada function, biasanya suka ada koktail atau apalah. After show, after party, ya. After partinya. Ya, jadi setelah dinner service, serving function. Gitu. Ada kendala nggak, Chef? Ada kendala nggak waktu hari pertama masuk kerja? Dengan kebiasaan di Indonesia kerja seperti ini, pasti sih. Masuk ke sana. Ya itu pasti ada shock culture-nya, pasti ada kendalanya, pasti ada di situ. Karena perbedaan mungkin perbedaan mindset mungkin ya. Jadi mindsetnya beda. Perbedaan persepsi juga ada. Jadi perbedaan itu pasti ada. Jadi saya harus butuh waktu juga buat menyesuaikan dengan keadaan yang bisa. Iya. Nah, yang saya tahu nih, biasanya di luar negeri itu kan di dapur itu orangnya nggak sebanyak kayak di Indonesia ya. Gitu, benar nggak sih? Iya. Benar banget. Cerita nih, jadi saya di situ itu 6 bulan ya. Di teater itu 6 bulan. Habis itu dipindahin karena venue lain butuh chef lain. Terus di situ show-nya pun udah nggak ada gitu, nggak ada show, nggak ada apapun. Jadi restoran tutup, semua chef dilempar ke venue lain. Ada yang dikasih holiday, ada yang dilempar. Jadi saya dilempar ke venue lain. Nah, di hari terakhir saya kerja itu ada function 400 packs.
dan itu nggak ada show. Terus chef yang lain ada yang holiday, ada yang dilempar ke venue lain. Saya sendiri sama restoran manager waktu itu handle 400 packs function. Berapa orang? Sendiri? Saya sendiri, di kitchen saya sendiri. Wah, 400. Breakfast dan lunch. 400 packs. Iya. Tapi untungnya company juga kan nggak mungkin lah ya saya prepare sendiri semua. Jadi mereka semua kita punya main kitchen lah istilahnya. Ada main kitchen, jadi dikirim dari main kitchen. Semua sandwich, kayak yogurt, granola buat breakfastnya, muffin semua mereka kirim. Jadi saya cuma handle serve gitu semuanya. Saya set up semua, saya sampai nyuci piring pun saya sendiri. Oh gitu. Jadi stewarding? Iya. Stewarding. Sendiri juga karena mereka itu budgetnya itu ditekannya di situ di labor cost bukan di food cost. Labor cost. Ya, betul. Labor cost. Karena labor costnya itu tinggi banget. Labor cost di sini tuh tinggi banget. Ya, karena yang saya tahu kalau di luar negeri ya, di Eropa atau di Amerika atau di Australia juga, yang saya dengar nih gitu. Karena orang yang punya skill itu mahal bayarannya. Iya. Makanya mereka berusaha untuk labor cost itu diperkecil dengan sangat depres. Nah, dengan cara apa? Mereka harus orang yang kerja di situ harus multi talent. Benar, harus multi talent. Kita harus semua section tuh harus bisa. Pastry, hot section, cold section, kita harus bisa semua. Sampai ke stewarding juga kita harus bisa. Ah, gitu ya. Jadi, oke. Sahabat dapur, nih mindset sebelum kerja di luar negeri harus dirubah dulu. Di Indonesia biasa kerja rame, banyakan. Di luar negeri dengan keterbatasan orang, kita harus bisa apa aja. Jadi jangan pernah punya ekspektasi, woi rame lah, pasti yang kerja ntar santai aja, jangan. Kita harus siapin mental. Gitu. Ya nggak sih, bener nggak? Iya, bener banget. Jangan bermanja-manja lah, jangan bermanja-manja. Jadi semuanya harus kita lakuin sendiri. Selagi kita masih bisa, jangan pernah mengandalkan orang. Meskipun kita punya banyak tim, selagi kita masih bisa, kerjain aja. Ya, karena biasanya kan itu semua udah dibagi ya. Job desk itu udah dibagi. Kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini. Udah dibagi. Siapa yang belum selesai kita bantuin, jebret. Siapa yang ini kita bantuin, siapa yang struggling kita berusaha secepat mungkin selesai. Iya. Itu. Nah, terus kalau jam kerja nih. Jam kerja di sana berapa jam kerja dalam satu hari? Nah, jam kerja itu tergantung. Kalau misalkan ada function ya mungkin bisa sampai 12 lebih gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan normal itu ya 9-10 jam gitu masih normal lah kalau buat dapur gitu, meskipun di kontraknya itu kita ya gitulah. Nah, itu tapi dapat lembur kan ya kalau misalnya lebih dari itu ya. Nah, karena saya itu hitungannya full time ya. Full time, jadi salary kita itu udah fix segitu. Kita tuh dapatnya annual salary. Annual salary. Jadi salary kita udah segitu. Mau mau lembur atau mau apapun ya tetap segitu gitu. Oke. Soalnya hitungannya full time gitu. Kecuali kalau casual mereka dibayarnya per hour. Tapi tetap rate kita itu ada rate hournya juga. Ya. Ada rate hournya, tapi hitung jamnya ya. Tapi fix. Ya. Iya. Ya. Gitu. Ini menarik nih kalau masalah duit nih. Cuti dapat gaji kan ya pasti ya. Oh iya, dapat lah. Kalau cuti dapat. Kalau vacation nggak dapat tiket buat pulang atau gimana gitu dari company? Nggak. Semua sendiri, semua sendiri. Nggak ada ditanggung sama company atau sama. Jadi mereka cuma ngasih sponsor aja. Ya, Chef, ada nggak kendala ketika kerja di sana? Gitu, maksudnya dalam arti kata kendala bahasa kah, atau kendala kebiasaan kita kerja di Indonesia atau sebagainya. Jadi teman-teman yang pada mau kerja di sana punya bayangan lah, gitu. Kendala yang bakal dihadapi kurang lebihnya seperti ini loh, gitu. Ada nggak sih pernah nemuin kendala apa kira-kira Chef yang
memorable banget gitu. Kendala itu kalau dalam bahasa sih nggak ada ya, karena di awal itu kita udah dites IELTS, bahasa Inggris kita udah bagus, jadi buat bahasa itu nggak ada kendala sama sekali. Yang menjadi kendala itu tadi karena short staff, kitchen staff kita cuma sedikit, jadi kita harus multi talent, harus bisa semua. Kerjaan apapun kita harus bisa, pastry harus bisa, cold, hot semua harus bisa, nyuci piring kita harus bisa, itu kendalanya itu. Terus kerja sama orang-orang apa namanya, beda-beda dari beda-beda negara, dari beda-beda culture, multicultural ya. Itu salah satu jadi kendala juga. Karena saya ada experience sebelumnya di kapal, jadi saya udah kerja sama orang India, sama orang Filipina, sama orang Italia, sama orang apapun yang ada di sana. Jadi kendala itu masih bisa saya sortir gitu, masih bisa saya atasi kendala itu, karena ada pengalaman sebelumnya. Iya. Terus saya juga di sini belajar how to deal with the lazy people. Ya itu dia. Terus how to deal with everything gitu. Semuanya di sini harus harus dikerjain sendiri gitu, harus di solving sama diri sendiri gitu. Kalau nggak gitu ya kita jadinya stres, mental kita down. Jadinya ya itu tadi ngeluh, yang ada cuma ngeluh dan ngeluh gitu kan. Iya. Ya karena selalunya ya untuk orang yang baru pertama kali kerja ke luar negeri ya, mau kerja ke luar negeri, pasti mindsetnya adalah masih sama seperti di Indonesia. Di satu dapur orangnya banyak, gitu. Jadi kerjaan juga nggak terlalu ribet. Jadi ya intinya balik lagi, kalau memang kita mau kerja di luar negeri ya kita harus nyiapin secara fisik, secara mental, gitu, secara knowledge, skill. Gitu, secara skill dan secara how we going to bring ourselves into a new environment. Ya. Yeah. Gitu. Gimana kita beradaptasi? Tanpa disadari juga kita represent Indonesia. Kita represent our country. Jangan banyak yang take it for granted gitu. Oh, ternyata orang Indonesia tuh jelek, males kayak gitu. Ternyata orang Indonesia tuh attitude-nya kayak gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai orang-orang karena satu orang mengira karena ada satu orang yang kayak gitu dicap semuanya jadi jelek. Jadi ya mau nggak mau kita itu harus tunjukin behavior kita yang bagus, skill kita bagus, terus attitude kita bagus. Ya pokoknya semua in a good way gitu. Jangan sampai hanya karena satu orang gara-gara satu orang bisa menghancurkan satu negara gitu. Dicap jelek gitu. Terakhir nih, boleh minta tips buat teman-teman yang mau kerja di luar negeri, terutama di Australia, apa aja sih yang mereka harus siapin, terus apa yang mereka harus hadapi nantinya biar mereka siap? Buat yang baru atau yang buat orang-orang yang baru mau terjun atau yang udah terjun, yang sekarang mau berkarirnya pengen berkarir di dunia kuliner ini, ya terus upgrade diri gitu. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa sok pinter, jangan pernah merasa sok tahu. Itu apalagi sok tahu gitu. Terus gali potensi, gali diri, terus belajar. Meskipun kita udah di atas, mau posisi executive chef, itu sous chef atau apapun itu, kalau ada tim kita punya ide atau apapun, kita dengerin dulu aja, kita belajar dari mereka. Jangan pernah ngerasa kalau karena kita itu atasan mereka gitu. Jadi lu mau nggak mau ya harus nurut gitu. Ya jangan kayak gitulah. Kita juga bisa belajar dari mereka. Mungkin ide mereka tuh bisa lebih baik gitu buat kemajuan perusahaan atau company kita gitu. Betul. Terus yang buat orang-orang yang masih di bawah yang pengen karirnya naik, ya itu tadi terus belajar. Jangan pernah merasa puas, itu tadi. Terus upgrade skill, upgrade knowledge. Knowledge itu penting. Knowledge itu passport for you to go anywhere around the world gitu. Yes. Betul. Jangan pernah ya itu. Terus gali potensi diri, terus belajar. Gitu aja sih. Ya. Well, terima kasih banyak, Chef. Informasinya, ngobrol-ngobrolnya kayaknya seru juga.
harus kita bikin part 2 nih nanti biar boleh, ceritanya bisa. Lebih dalam lagi gitu. Karena saya juga biasanya kita suka banyak komen di YouTube gitu. Apa aja sih yang mereka pengen tahu gitu. Nah itu biasanya kita sambung nih gitu. Sekarang kita ngobrol sama Chef Rizky seperti jadi ini. kayak nanti terus kayak Q&A ya. Komen gitu. Chef mau tahu dong kalau di Australia ininya kayak gimana, Chef kalau ini kayak gimana. Nanti kita rangkum, kalau bisa kita ketemu kita ngobrol lagi, kita bahas topiknya. Boleh. Gitu. Anytime. Terima kasih banyak Chef waktunya. Jadi tetap belajar, dia tetap semangat, lebih profesional, sama lebih bijaksana kali ya buat teman-teman yang baru nih, gitu, yang baru-baru. Karena ya menurut saya pribadi belajar dari mana aja. Sekarang udah lebih banyak medianya. Gitu. Banyak banget media, banyak. Iya, dari Google, dari apa segala macam. Bahkan dari orang yang kita nggak suka kita bisa belajar. Gitu. Ya, Chef, terima kasih banyak. Sukses terus. Gitu. Oh iya, satu lagi. Saya dengar info katanya Chef punya podcast, Chef. Iya, podcast. Ada podcast. Alamatnya podcast saya bisa didengerin di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan beberapa platform penyedia podcast lainnya. Namanya itu BTS of the Chef. BTS stand for Behind the Scene of the Chef. Jadi saya itu bercerita tentang behind the scene of the chef. Hal-hal apa aja sih yang ada di balik layar seorang chef itu kayak gimana, kenapa sih prosesnya dia bisa menjadi seorang chef, terus chef itu orangnya kayak gimana, ya pokoknya anything about culinary, anything about, ada juga saya interview sama orang-orang yang hobi masak di rumah, orang-orang yang suka sama makanan juga, jadi saya ngobrol, saya belajar juga dari mereka, the way they cook. Terus mereka cerita tentang pengalamannya, tentang pengalamannya di dunia masak, dunia kuliner itu seperti apa. Kita ngobrol-ngobrol, jadi kita sharing gitu. Terakhir saya terakhir ngobrol sama Ade Putri Paramadita. Tahu nggak? Ade Putri Paramadita ini adalah co-host yang berhasil ngajak Gordon Ramsay keliling di Sumatera Barat. Gordon Ramsay kemarin pertama kalinya datang ke Indonesia, keliling di daerah Sumatera Barat. Ya, yang dia masak sama William Wongso ya? Ya, itu sama William Wongso. Nah, dia ditemenin sama Ade Paramadita ini, dia ini co-hostnya. Wah, dia itu co-hostnya, dia itu ngajak Gordon Ramsay makan durian, keliling-keliling di daerah Sumatera Barat. Gua harus cari nih podcastnya nih, Chef. Nanti ini tayangnya itu hari Senin. Jadi podcast saya itu setiap hari Senin ada episode baru. Oh, setiap hari Senin ya? Ya, setiap hari Senin. Oke, sahabat dapur. Tuh, kalau mau dengar podcastnya, setiap hari Senin tayang BTS Chef ya? Ya, BTS of the Chef. Nah, jangan lupa BTS of the Chef. Spotify dan sebagainya, itu ada di situ. Cari aja, banyak ilmu yang bermanfaat yang sudah yang di-share di situ. Jadi buat teman-teman yang pada mau baru mau gabung sebagai chef atau mau belajar atau apapun, ada di situ. Ya, Chef? Bener? Ya, bener banget. Orang awam pun bisa denger. Jadi nggak perlu jadi chef, nggak perlu jadi seorang chef buat dengerin podcast saya. Jadi orang awam yang pengen tahu lebih dalam tentang kitchen in a professional way, pengen tahu lebih dalam tentang culinary, pengen lebih tahu mendalam tentang sebenarnya ada nggak sih jenjang karir seorang chef itu, ada nggak sih, atau cuman karena orang tuh taunya cuman masak, serving udah gitu aja. Ternyata nggak, banyak banget di bawahnya itu posisi-posisi apa aja sih dari seorang chef itu. Itu saya jelasin di podcast, jadi bisa didengerin juga. Makanya disebut behind the scene ya? Ya, behind the scene. Jadi kalau yang pada mau dengar sambil di Metro Mini, di rumah, atau di bus, lagi macet-macetan, di mobil, gitu, dengerin. Ada BTS. Ada insight yang masuk gitu. Nah, BTS Chef, semoga bermanfaat isinya. Ya, saya yakin pasti ini bermanfaat gitu. Buat bayangan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena apa? Setiap profesi punya keunikan masing-masing. Gitu. Terima kasih, Chef. Terima kasih waktunya. Kemudian terima kasih sukses juga buat karirnya. Udah diundang di sini. Sukses. Amin. Buat
podcastnya gitu. Mudah-mudahan Amin. kita bisa kolaborasi lagi di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda, mungkin lebih dalam. Boleh. Gitu. So, stay safe. Ya, you too. See you when I see you. Terima kasih banyak. Sahabat dapur, jangan lupa subscribe Chef Official. Kita banyak pembahasan di Chef Official. Jadi stay tune. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much, Chef Rizky. See you when I see you. Sama-sama. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.